guys, 2 minggu sebelumnya kita telah membahas mengenai hubungan hukum, kecakapan hukum, dan kewenangan militer. Nah, minggu sekarang kita akan membahas mengenai sistem hukum di dunia. Apa itu sistem hukum di dunia? Apakah kalian tahu? Mari kita simak. Nah, sebelum kita membahas pembahasan lebih lanjut mengenai sistem hukum di dunia, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Putri Maharani dengan NIM 21042189 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai sistem hukum di dunia, antara lain ada Anglo-Saxon, Eropa kontinental, campuran, sistem hukum Islam, dan sistem hukum adat. Sistem hukum Anglo-Saxon. Nah, tahu nggak kalian di mana asalnya hukum Anglo-Saxon ini? Mula-mula berkembang di daerah Inggris. Nah, dianut oleh beberapa negara-negara persemakmuran Inggris seperti Amerika Utara, Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris itu sendiri. Hukum Anglo-Saxon ini sering juga disebut dengan hukum tidak tertulis atau common law. Kak, saya ingin bertanya, sistem hukum Anglo-Saxon didasarkan pada? Nah, mari kita jawab. Dasar dari hukum Anglo-Saxon adalah jurisprudensi. Apakah kalian tahu apa itu jurisprudensi? Jurisprudensi adalah keputusan-keputusan hakim yang lama dan dijadikan sebagai patokan bagi hakim-hakim baru untuk menetapkan atau memutuskan suatu perkara. Perlu diingat ya teman-teman bahwa hakim memiliki kewenangan yang luas dalam menafsirkan peraturan-peraturan hukum dan menciptakan peraturan-peraturan baru untuk dijadikan acuan bagi hakim-hakim selanjutnya untuk menetapkan keputusan. Di samping keputusan hakim dalam penerapan hukum di Anglo-Saxon, kebiasaan-kebiasaan dan peraturan-peraturan tertulis juga diakui dalam negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon ini ya teman-teman. Tetapi juga harus berdasarkan putusan-putusan pengadilan. Di dalam sistem hukum Anglo-Saxon, peranan hakim bukan dijadikan sebagai menafsirkan atau menciptakan peraturan-peraturan baru saja ya teman-teman, tetapi juga dijadikan sebagai membentuk tatanan peraturan-peraturan baru yang dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan keputusan atau yang disebut tadi yaitu jurisprudensi. Jelaskan dong kelebihan dan kekurangan Anglo-Saxon. Kamu mau tahu? Iya. Nah, mari kita simak apa itu kelebihan dan kekurangan dari sistem Anglo-Saxon. Pasti di setiap sistem hukum memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya teman-teman. Yang pertama ada kelebihan dari sistem Anglo-Saxon, yaitu Anglo-Saxon memiliki sifat yang fleksibel dan sanggup menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Sedangkan kekurangannya adalah hukum Anglo-Saxon tidak dijamin kepastian hukumnya dengan baik karena hukum ini diambil dari kebiasaan masyarakat atau jurisprudensi itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum Eropa kontinental juga berkembang di beberapa daerah Eropa lainnya seperti Italia, Jerman, Belanda, Prancis, dan juga termasuk Asia yaitu Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Sistem hukum Eropa kontinental juga disebut dengan civil law atau Romawi Jerman. Sistem ini dijadikan sebagai kodifikasi hukum berlaku pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus yang dijadikan sebagai kodifikasi dasar hukum di Eropa. Berbeda dari hukum sebelumnya yaitu Anglo-Saxon, hakim memiliki peranan penting dalam menetapkan sebuah peraturan. Tetapi di dalam peraturan Eropa kontinental, hakim hanya berperan sebagai menafsirkan peraturan-peraturan baru, tetapi harus berpatokan kepada undang-undang yang telah dibuat oleh lembaga legislatif dan dikodifikasikan. Di dalam sistem Eropa kontinental, hakim diikat oleh undang-undang sehingga kejaminan hukum dipastikan aman karena hakim itu sendiri berlaku atas undang-undang. Artinya hakim sekarang tidak perlu mengikuti peraturan dari hakim-hakim sebelumnya karena hakim-hakim selanjutnya bisa memutuskan sendiri berdasarkan peraturan dan undang-undang yang ada. Lalu apa kelebihan dan kekurangan dari sistem hukum Eropa kontinental?
Kelebihan dari sistem hukum Eropa kontinental bisa kita lihat dari segala segi kehidupan kita yang telah diatur oleh undang-undang, sehingga semua permasalahan dapat diselesaikan dengan baik karena adanya jaminan hukum tersebut. Walaupun sistem hukum Eropa kontinental memiliki kelebihan yang sangat baik, tetapi hukum ini juga memiliki kelemahan, yaitu bersifat kaku dan tidak statis, dan juga hakim dijadikan sebagai alat dari undang-undang karena hanya undang-undang yang berlaku di dalam hukum Eropa kontinental, dan juga sebagai hukum ini tidak mengikuti perkembangan zaman yang berlaku, sehingga ada beberapa kelemahan seperti itu. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai sistem hukum adat. Hukum adat berkembang di Indonesia dan juga ada di Cina, Jepang, dan India. Hukum ini terjadi karena adanya interaksi antara lingkungan-lingkungan di sosial. Sumber utama dari sistem hukum adat yaitu kebiasaan atau tradisi-tradisi yang sudah ada sebelumnya dari zaman-zaman nenek moyang mereka dan dilestarikan hingga sekarang, sehingga hukum-hukum adat dapat dijadikan sebagai hukum kesusilaan dan dianut oleh masyarakat itu sendiri. Nah, yang keempat ada sistem hukum Islam. Hukum ini berkembang di negara Arab, kemudian menyebar di beberapa negara Asia, Eropa, dan juga Afrika. Hukum ini bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Hadis, Ijma, dan Qiyas. Mengapa di Indonesia sistem Islam tidak terlalu kuat, walaupun Indonesia termasuk negara yang mayoritas beragama Muslim? Mengapa demikian? Karena di Indonesia kita menganut paham sekuler karena kita memiliki beberapa agama dan bukan hanya Islam saja ya teman-teman. Nah, yang terakhir ada sistem hukum campuran atau mixed law, yaitu penggabungan antara beberapa elemen-elemen hukum seperti hukum jurisprudensi digabungkan dengan hukum sivil atau Eropa kontinental, atau hukum adat digabungkan dengan hukum agama. Contohnya seperti negara Afghanistan yang menggabungkan hukum sivil, agama, dan adat. Lalu bagaimana dengan sistem hukum yang dianut oleh Indonesia? Apakah ada di antara kelima tersebut diterapkan di Indonesia? Nah, di Indonesia sendiri sistem hukum yang dianut adalah sistem hukum Eropa kontinental, dikarenakan Indonesia pernah dijajah oleh Belanda. Belanda pernah menjajah Indonesia dan Belanda menerapkan sistem hukum Eropa kontinental tersebut. Sampai sekarang Indonesia masih menerapkan sistem Eropa kontinental dikarenakan cocok dengan kultur Indonesia dan juga dijadikan sebagai hukum yang berlaku karena hukum yang mengatur adalah undang-undang. Nah, hanya itu penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.